Nah, ada beberapa pertanyaan di antaranya di sini ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Jangan tanya saya. Bukan saya yang bermaksiat ya. Padahal katanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, ataukah hadisnya yang saya salah menangkap, atau jangan-jangan saya salah dalam melihat terjemahan hadis? Ya, dan berkaitan dengan yang kita saksikan, fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, ternyata banyak juga yang bermaksiat di bulan Ramadan. Padahal di awal kita kan sudah bahas ya, bahwasannya di antara hadis Nabi SAW tentang keutamaan bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, apa yang terjadi? Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ya, ini diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terdapat di dalam Bukhari dan Muslim alias muttafaqun alaih. Kalau Ramadan datang, maka pintu surga dibuka semuanya, pintu neraka ditutup seluruhnya, dan syaitan dibelenggu. Pertanyaannya, kenapa kita lihat di masyarakat masih banyak yang bermaksiat, masih banyak yang ahli hisab dengan bebas berkeliaran di siang hari? Ya, kayak nggak ada dosa, watados, wajah tanpa dosa sedang menghisap di depan orang berpuasa. Masih ada kita saksikan juga orang-orang yang menggibah ketika sedang berpuasa. Masih banyak orang-orang yang nonton film-film yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membuka aurat dan lain sebagainya. Padahal itu maksiat, dan ini di bulan Ramadan. Siapa yang salah sebenarnya? Yang perlu kita yakini Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, kita harus mendoktrin diri kita bahwasannya Al-Quran itu benar, hadis Nabi itu benar, dan Nabi SAW itu senantiasa jujur. Ini harus kita doktrin terhadap diri kita, karena setiap yang bersumber dari lisan Nabi SAW, yang keluar dari lisan beliau, itu adalah semuanya benar adanya dan wahyu. Ya, dalam Quran surah An-Najm surat 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan sesuatu melainkan itu semuanya dalam bingkai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat juga sampaikan ketika Nabi bersabda, mereka berkata, wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu jujur, enggak pernah bohong, dan masduq, wajib kita yakini perkataannya. Maka kalau ada perkataan Nabi yang kurang berkenan dengan akal kita, enggak selaras, yang bisa kita lakukan pertama apa? Kita menuduh diri kita, suuzon terhadap diri kita yang mungkin kurang paham, akal kita kurang sampai, dan tetap husnuzon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Semua dalil Al-Quran, As-Sunnah yang tidak selaras dengan akal kita, maka kita harus melakukan apa? Suuzon terhadap diri kita dan husnuzon terhadap dalil. Ya, pernah dengar nggak Nabi sampaikan kalau ada lalat yang jatuh ke air minum kita, maka apa? Falyakmizhu, kata Nabi, celupin ke dalam, lelepin dia, jangan dibuang langsung. Ya, ini mungkin ada sebagian kita secara akal pikir jijik gitu kan, kotor. Tapi Nabi sampaikan di sayap kiri ada racun, di sayap kanan ada penawarnya, dan kita nggak tahu ketika dia kelelep, dia berada di air kita, apakah sayap kirinya yang nempel di air atau sayap kanannya? Maka jalan keluarnya apa? Celupin semuanya. Ya, ini salah satu contoh dalil. Maka para ulama ketika mendengar Nabi SAW sampaikan sufidatis syayatin, syaitan itu dibelenggu, mereka memberikan beberapa pendekatan maksud daripada hadis itu. Di antaranya yang pertama, mereka katakan, memang syaitan semuanya dibelenggu. Tapi apakah kalau syaitan sudah dibelenggu berarti manusia nggak bisa bermaksiat? Enggak, karena sesungguhnya manusia bermaksiat itu ada dua jalan.
Yang pertama faktor eksternal dari syaitan, yang mana Nabi sampaikan inna syaitana yajri minal insani majrad dam, mengalir sesuai aliran darah manusia. Tapi juga ada faktor internal. Apa itu? Hawa nafsu. Ahsan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa? Penyempurnaan ciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan terhadap nafsu jiwa kita itu ada yang fujur, ada yang takwa. Ya, jadi hawa nafsu ini mengantarkan kepada ketakwaan, dan ada juga hawa nafsu mengantarkan kepada fujur, perbuatan buruk. Ya, maka Allah berfirman tadi, qad aflaha, telah berjaya, telah beruntung dan menang yang zakkaha, mensucikan jiwa. Jadi ada nafsu, dan nafsu itu memiliki dorongan, maka disebut hawa nafsu. Nabi sampaikan salah sumuhlikat nih, 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama apa? Syuhun muta', ini bakhil, medit, korek, gak mau dia lawan. Manusia itu tabiatnya apa? Senang harta, pelit kalau dia punya. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah kan, manusia itu sangat cinta terhadap harta. Ya, maka harus dilawan. Kalau nggak dilawan, akan membinasakan dia. Lama-lama lebih cinta dunia daripada akhirat. Yang kedua yang membinasakan, kata Nabi SAW adalah apa? Wahawan muttaba. Ini hawa nafsu yang diturutin mulu. Mau ini diturutin, mau ini diturutin. Ya, kayak masih anak-anak aja, Bang. Kemauannya harus diturutin. Ya, dan yang terakhir yang membinasakan i'jabul mar'i bi nafsi. Ketika seseorang merasa ujub terhadap dirinya, merasa hebat ketika melakukan satu amalan di atas orang lain. Ya, jadi yang pertama ini pendekatannya, kalau kita lihat di bulan Ramadan masih ada maksiat, kita katakan syaitannya dibelenggu, tapi manusia masih punya hawa nafsu. Yang kedua, ada beberapa ulama juga mengatakan bahwasannya yang dibelenggu itu adalah syaitan yang pemimpinnya. Maka dalam riwayat At-Tirmizi dikatakan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Maradah itu adalah gembong-gembongnya, pemimpin-pemimpinnya yang punya pasukan, itu yang dibelenggu. Ya, adapun setan-setan yang kecil, ya, yang junior, yang baru kemarin jadi setan, jadinya. Ya, yang seperti ini maka tetap berkeliaran. Maka kita lihat di bulan Ramadan ada yang bermaksiat, tapi maksiatnya tidak separah di luar Ramadan. Ada juga sebagian ulama mengatakan ini sekedar kiasan, bukan makna sebenarnya. Ya, yang dimaksud setan dibelenggu maksudnya apa? Seseorang susah melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lain, itu kiasan. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan pendekatannya adalah syaitan itu ada 2 macam. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuhnya. Musuhnya itu 2, syayatinal ins, setan dari manusia, wal jin, ada syaitan dari jin. Ya, yang dimaksud hadis tadi yang dibelenggu syaitan dari kalangan jin, masih ada setan dari kalangan manusia. Jangan-jangan karena kita sudah terbiasa bermaksiat, secara tidak langsung diri kita berubah seperti menjadi syaitan yang suka menggoda, yang suka membisikkan keburukan minal jinnati wal nas. Ya.